Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Cahaya dari kelas 4B dengan NIM 32023160098. Pada hari ini saya akan menjelaskan proyek Ponggame yang telah dilaksanakan minggu lalu. Nah, sebelumnya apa sih Ponggame itu? Ponggame merupakan permainan sederhana dengan mencakup materi animation and gesture. Nah, pada file kali ini yang terdapat pada layar yaitu file main.dart. Nah, terlihat pada baris pertama dan kedua, pada file main.dart ini terdapat panggilan di baris pertama ada pong.dart. Nah, pong.dart di sini sebagai logika permainan. Lalu di baris kedua terdapat material dart yang dipanggil untuk mengisi widget dasar Flutter. Lalu dilanjut dengan memanggil run app dengan instance myApp sebagai root widget. Kelas myApp mewarisi stateless widget. Stateless widget digunakan karena UI tidak akan berubah secara dinamis. Lalu kita lanjut ke pong.dart. Nah, pada pong.dart ini, pong.dart sebagai file yang menjadi fungsi utama pada project kali ini. Nah, struktur dasar dari pong ini menggunakan dua kelas utama. Yang pertama ada kelas pong yang mewarisi stateful widget. Lalu ada kelas underscore pongstat yang mewarisi stat pong dengan mixin single ticker provider stat mixin untuk animasi. Nah, untuk kelas underscore pongstat juga menangani variabel posisi, dimensi, bed properties, arah, dan animasi. Lalu pada init stat merupakan sebagai posisi awal bola pada koordinat 0,6 pada pos F dan pos Y. Lalu dilanjut pada animation controller yang dimana terdapat durasi 10.000 menit agar bisa dimainkan lebih lama. Lalu untuk mengatur animasi menggunakan twin dengan lalu menggunakan animasi twin dari 0 hingga 100. Dan add listener digunakan untuk mengupdate posisi bola dengan variabel vdir ataupun hadir. Hadir di sini merupakan horizontal kanan kiri. Vdir di sini merupakan vertikal atas bawah. Lalu, pada game ini memiliki beberapa logika penting seperti check border untuk deteksi tabrakan dengan batas layar dan bed. Lalu move bed untuk menggerakkan bed menggunakan gestur. Lalu random number digunakan untuk variasi kecepatan. Nah, biasanya variasi kecepatan ini digunakan pada saat ketika kita sudah main dan skornya bertambah tinggi, maka otomatis kecepatan itu juga bertambah. Ini dia code yang digunakan. Lalu kita masuk ke bal.dart. Nah, bal.dart ini merupakan kelas bal yang mewarisi stateless widget. Yang berarti ini adalah widget yang tidak memiliki state internal yang bisa dirubah. Widget ini mempresentasikan bola dalam permainan pong. Lalu ada bed.dart. Nah, kelas bed juga mewarisi stateless widget yang mempresentasikan pemukul pedal dalam permainan pong. Kelas ini mewarisi stateless widget karena pemukul hanya perlu dirender ulang ketika ada perubahan dari parent widget. Nah, bisa kita lihat dari menggunakan permainan itu. Nah, ketika kita mainkan, bed bisa kita atur sesuai yang kita mau, bisa hilang. Dan ketika kalian lihat dengan lebih jelas,
Ketika skor bertambah lebih tinggi, maka pong yang dihasilkan juga memiliki kecepatan lebih tinggi adanya. Seperti berikut. Nah, ketika kita tidak bet tidak ditempatkan pada pong, maka game mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.